Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Managing the Nation with Tanri Abeng dan masih dengan topik yang sama, rontoknya kedaulatan pangan. Nah Pak Tanri, kalau kita cermati tadi ada catatan bahwa regulasinya, sebenarnya solusi manajemennya seperti apa sih Pak? Ya kan begini, ya tadi yang saya ingin garis bawahi bahwa kemiskinan dan ketahanan pangan itu nggak bisa dipisahkan. Jadi itu merupakan satu kesatuan. Nah sekarang kan begini, segala persoalan haruslah diatur. Tidak bisa persoalan itu dibiarkan mengambang saja. Oleh karenanya kalau Pak Dilo mengatakan itu saudara-saudara kita di DPR apa yang kau kerjakan. Saya kira harus mulai dari sana dulu. Kalau itu sudah ada maka barulah kita melakukan penyelenggaraan daripada pemerintahan yang melaksanakan amanah rakyat berupa undang-undang itu. Jadi saya kira kita perlu menggali apakah ada undang-undang baru yang mengatur masalah pangan ini. Saya kira itu yang paling penting sekali. Oke, ya. Saya ke Pak Beni di sini. Pak Beni, Anda kan bersentuhan sekali dengan pertanian. Apa yang menjadi catatan Anda? Apakah regulasi sama seperti Pak Dilon? Saya setuju sekali dengan Bang Dilon. Ya, jadi memang kita juga melihat akhir-akhir ini ada draft RUU Pangan yang dibuat oleh DPR, inisiatif ini. Kelihatannya begitu liberal lagi. Kalau udah liberal lagi berarti kan diserahkan kepada mekanisme pasar. Saya hanya mau ingatkan ini Riz sama Pak Tanri bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu sesuai pasal 33 ayat 2 jelas dikatakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Dan kalau disebut lagi yang ayat ketiganya, bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi negara nggak bisa lepas tangan di sini. Masalah kita seringnya itu adalah koordinasi lagi. Ya, dan koordinasi ini saya kira disinilah bisa free riders itu terjadi. Seolah-olah semua mengurus semua, yang pada akhirnya faktanya tidak ada yang mengurus sebenarnya. Nah, oleh sebab itu kita berharap bahwa satu negara itu nggak boleh melepaskan ini kepada pasar saja. Kalau angkatan perang kita kuat dengan senjata yang begitu lengkap, canggih, kalau perutnya lapar, bisa menang apa tidak? Pasti kalah. Nah intinya apa? Senjata berat, senjata lengkap atau pangan harus diutamakan. Nah, apakah kita kemudian bisa dikatakan bahwa Indonesia, pemerintah sendiri sudah menyiapkan infrastrukturnya untuk ketahanan pangan sendiri? Itulah yang kita lihat. Kalau kita rinci semua persoalannya, bahwa saya setuju tadi tidak ada yang miskin sebenarnya ya, hanya salah manajemen dan sebagainya. Saya ingin mengatakan tidak ada lahan yang tandus, yang tidak produktif. Bahkan kalau kita lihat di Hong Kong di mana itu di lantai 2, lantai 3, di situ mereka tanam tomat dan sebagainya. Kita lahan diberikan luas begini ini hanya butuh 20 cm saja. Bagaimana supaya tanya, subur? Kita punya ahli ini mantan dirjen tanaman pangan itu bagaimana mau manajemen ini masalah. Ini kok masih masalah juga sampai sekarang. Jadi yang pertama dulu, tadi ada Undang-Undang Nomor 7/96 yang mengatur pangan. Dan sekarang sementara direvise ya rancangan itu dan sementara dibahas. Dan tentunya dibahas dari hulu, tengah hilir, semuanya seluruh aspek. Dan nanti mudah-mudahan dalam tahun ini dapat selesai. Nah persoalannya tadi adalah bagaimana mengatur dan lembaga yang mengatur ini. Tadi saya sudah mengatakan pada waktu ditanya bahwa ada Departemen Pertanian. Tetapi di sini undang-undang masih menginginkan ada lembaga yang khusus menangani pangan. Karena selalu Departemen Pertanian itu menganggap bahwa variabel yang dia kuasai ya paling 20% dari seluruh yang mesti dilakukan. Apa lembaga yang Bapak maksud? Nah, ada lembaga yang otorita yang khusus mengurus pangan. Itu sekarang menyebabkan undang-undang ini deadlock. Tetapi sesungguhnya sekarang ini juga di Departemen Pertanian sudah ada yang disebut Dewan Ketahanan Pangan. Dewan Ketahanan Pangan itu ketuanya adalah Presiden, ya, kemudian ketua hariannya adalah Menteri Pertanian dan anggota-anggotanya adalah menteri yang terkait, misalnya Menteri PU, Menteri Perdagangan, Perindustrian dan lain sebagainya. Fungsinya karena apa, Pak? Itu fungsinya badannya? Untuk mengkoordinasikan kegiatan, karena kegiatan pangan itu adalah kegiatan koordinatif.
mengkoordinasikan daripada banyak komponen untuk bagaimana menghasilkan produksi. Jumlah petaninya kan hampir 30 juta. Di lahan 20 juta hektar yang kemudian dikomando oleh iklim. Oleh karena itu manajemennya itu adalah manajemen gerakan. Ya, untuk bagaimana orang dapat bertanam pada waktu tertentu dan memproduksi sesuai yang kita rencanakan. Itu dewan ya. Dewan Ketahanan dan itu dipimpin oleh presiden sendiri gitu. Yes, ya. Ya, itu berarti mempunyai kekuatan yang sangat Super power dahsyat sebenarnya ya. Betul. Tetapi sampai seberapa jauh efektivitas daripada dewan ini? Nah, itulah yang harus dimanfaatkan secara optimal. Karena tadi bahwa di dalam menggerakkan pangan ini, karena gerakan rakyat, gerakan masyarakat, gerakan nasional masyarakat untuk melaksanakan pertanian ini, ya, yang hampanannya luas tadi. Nah, itu presiden yang langsung dan ketua hariannya itu adalah Menteri Pertanian. Berarti Pak agar Jawas, supaya koordinasi itu jalan, jaringan itu jalan untuk melaksanakan pembangunan ini. Kita tanya ini utusan khusus Presiden Republik Indonesia. Bagaimana pengamatan Pak Dillon mengenai fungsi ini, berjalankah atau tidak berjalankah dewan ini? Masalahnya lebih mendasar tuh Excellency. Masalah ini soal pangan ini masalah managing the nation. Betul. Apa gunanya kita berbangsa ya? Sebetulnya sudah pernah dijelaskan. Trisakti sebetulnya. Agak panjang, tapi saya ceritakan aja. Tujuannya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Exactly. Pertanian ini, komoditas pertanian Excellency, itulah anak tangga yang bisa dinaiki rakyat sampai dia bisa naik kelas, keluar dari penderitaan kemiskinan. Yang paling baik mengerjakannya Taiwan, setelah itu Malaysia. Jadi yang ada ini bukan bangsa yang salah kelola, bangsa yang kurang cerdas. Karena yang menentukan daya saing bangsa adalah mutu orang dan kelembagaannya. Nah, di sini tidak pernah ada kebijakan yang utuh mengenai hal ini. Excellency. Tidak pernah ada kebijakan. Yang utuh. Itu kan mestinya diundangkan kalau kebijakan yang utuh yang tidak berubah siapapun yang menjadi presiden itu kan mestinya demikian kebijakan coba kita itu. tengok. Excellency kan tadi men-cite dengan baik sekali keadaan Pak Harto diberikan award di Roma. Kenapa? Betul. Tahun 73 waktu Pak Bung Karno dijatuhkan, Pak Harto naik. Dengan impor lah kita turunkan inflasi itu semua. Betul. Tahun 73 ada El Nino. Tidak bisa impor. Pak Harto marah. Panggil Wijoyo. Kenapa gini? Ada El Nino. Loh, kita negara agraris. Kenapa nggak bisa? Pak, diberikan alasan semua. Pak Harto bilang, ini uang ya. OPEC windfall pertama. Pakai. At all cost. Itu istilahnya. Tapi apa yang kita kerjakan, Excellency? Di seluruh sistem itu. Jadi perubahan itu sistemik. Dari mulai hulu di sini menentukan harga pupuk, sampai kita mengatur kelembagaan petani, sampai kita mengatur bagaimana nanti dibeli gabah kering gilingnya itu, kita upayakan petani memiliki insentif. Tapi yang paling penting apa? Selama periode itu tidak ada proyek-proyek kemiskinan. Tapi dunia tercengang. Belum pernah mereka saksikan laju penurunan kemiskinan dan di pedesaan yang begitu hebat. Tidakkah sesungguhnya manajemen daripada proses yang digambarkan oleh Pak Dillon tadi ya, dari A to Z ya, itu kan memiliki konsep perencanaan, penorganisasian, pelaksanaan. Bukankah itu sudah harus berada pada dewan itu? Tidak ada, ini political will, nggak ada political capacity. Kalau boleh saya tengahin, berarti itu roadmap-nya belum jelas ya Pak Tandri ya. Kita break dulu sejenak. Pemirsa, bagaimana kemudian roadmap ini diterapkan oleh Dewan Ketahanan Pangan yang sudah ada mengawasi pangan kita? Sesaat lagi jawabannya. Tetap bersama kami.